begitu. Baru umpan balik. Selesai nanti ini baru diisi itu tabel. Oh iya Bu. Anu gini percakapan sehari-hari atau di sekolah. Oh iya. Yang ada tirtanya, tujuannya dulu, baru identifikasinya, kemudian rencananya, baru Oh iya Bu. tanggung jawab terakhir. Saya dulu Bu, kita yang jadi coach. Saya coaching Ki. Iya. Saya yang melaporkan dulu. Persoalanku mau cerita ini. Mau sama aku. Kenapa Jek dua tak jelek jeringan? Oh. Ya. Ya halo Bu. Iya Kak. Sudah bagus nih Bu. Iya. Oh ya. Ini Bu persoalanku saya di sekolah Bu. Baru-baru ini, baru-baru saya masuk. Saya mengajar di kelas 3 Bu. Iya. Jadi persoalanku Bu, permasalahanku mengenai buku Bu. Bukunya kurang lengkap Bu. Jadi bagaimana kira-kira Bu? Ada pengalaman tak bagaimana caranya mengatasi kekurangan buku yang ada di kelasku? Karena kalau tidak salah itu siswaku sekitar 24 orang. Sedangkan bukuku saja yang datang 20-an. Itu pun belum lengkap permapelnya. Kira-kira Bu bagaimana cara mengatasi ini? Tunggu dulu Pak. Kayak
Assalamualaikum, Pak. Kelompok 7 Waalaikumsalam. Pak, saya dulu yang coaching Kidi. Ye, Jami dulu itu tadi persoalan Pak. Saya tanyakan di ini tujuan ceritanya Pak. ah, Saya tanyakan mulai dari tujuannya sampai tanggung jawab itu model Tirta. oh ye, Kita jawab saja nanti Iya, sesuai Bu. pertanyaanku. ye silakan Bu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah. wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan atau mengcoaching Bapak. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Cuma sedikit kurang sehat ini Bu. Aku agak kelelahan. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya Bu, silakan. Halo? Halo Pak. Ya, halo. Tidak kedengaran suara tadi Bu. Oh iya Pak. Anu saja ini Pak. Saya tanya masih masalah pembelajaran di. Ya, silakan Bu. Oh iya. Jadi yang pertama saya tanyakan yaitu apa saja tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran. Oke Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Dan cepat sekali Pak, dicapai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai secara umum yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya kreatif, berwawasan luas, ya itu Bu. Iya Pak. Ya itu Bu tujuannya, tujuan akhirnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tentang rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mungkin Bapak bisa sampaikan strategi apa yang digunakan, modelnya atau metodenya dalam pembelajaran. Oke. Yang pertama mungkin tepatnya pada hari ini saya akan melakukan yang pertama persiapan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya melakukan sedikit dulu observasi kepada siswa atau peserta didik saya, terutama untuk menanyakan tentang minat mereka untuk belajar pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyanyi atau membaca puisi. Selanjutnya setelah saya mengetahui beberapa minat dari mereka, maka saya akan menyusun atau merancang pembelajaran sesuai dengan minat siswa Bu.
Jadi dengan cara saya mengelompokkan peserta didik saya menjadi beberapa kelompok berdasarkan dengan minat. Begitu juga dengan kemampuan mereka nantinya. Saya akan kelompokkan pula. Setelah itu saya merancang pembelajaran dengan mempersiapkan model pembelajaran problem basic learning. Ya, di mana saya akan memberikan mereka atau memilihkan mereka cerita yang akan mereka explore, Bu. Apakah nanti cerita ini akan dibuat sesuai dengan minat mereka. Cerita ini apakah nanti dalam bentuk puisi, dirangkai cerita itu menjadi puisi atau lagu. Selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas. Itu mungkin Bu, perencanaan saya. Dan model dan metode pembelajaran yang akan saya buat pada hari ini. Baik, Halo? Pak. Baik, Pak. Saya catat dulu. Oh iya. Baik, Pak. Pertanyaan ketiga, rencana aksinya Bapak. Rencana aksi. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, Bu, yang pertama rencana aksi saya itu nanti akan dilakukan presentasi berdasarkan minat siswa. Ada yang menyanyi nanti, ada yang membaca puisi mungkin. Setelah saya bagi kelompok, ada pula yang akan menceritakan kembali cerita yang sudah dilihat dalam video, dalam bentuk video nanti. Saya akan menyediakan alat peraga yang berupa LCD dan siswa akan menyimak dan menceritakan kembali. Itu rencana aksinya, Bu. Selanjutnya mungkin kalau saya melihat nanti masih bisa saya kembangkan, nanti bisa saya buat suatu Bu, kayak semacam memparodikan atau apa istilahnya itu, Bu? Ya, di depan kelas juga. Atau mensimulasikan seperti itu, Bu. Ya, mempraktikkan atau simulasi. Ya, berperan, siswa yang berperan di situ. Ya. Seperti yang ada dalam cerita.
Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, alur cerita yang terakhir yaitu tanggung jawab. Bagaimana gambaran proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya? Kenapa Bu? Mohon maaf Bu, kurang jelas tadi saya dengar Bu. Bisa diulang Bu? Iya Pak. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, dari alur cerita yaitu tanggung jawab. Bagaimana gambaran dan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Oh iya Bu. Oke. Yang pertama gambarannya Bu, yang pertama saya ambil bagian pendahuluan atau bagian pembukaan dulu. Mungkin saya akan ambil sekitar 15 menit. 15 menit. Ya, betul sekali Bu. Yang pertama saya akan menyiapkan dulu peserta didik. Saya melihat dulu kesiapannya, baru yang selanjutnya menanyakan kabar, melakukan absensi, selanjutnya melakukan pembukaan pembelajaran, selanjutnya bagian inti mungkin sekitar 60 menit Bu, kurang lebih 60 menit, di mana saya melakukan pembelajarannya, masuk kepada memberitahukan tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai, selanjutnya proses pembelajaran, ya itu berlangsung sekitar 60 menit Bu. Selanjutnya saya masuk ke penutup, saya menarik kesimpulan, melakukan evaluasi juga, melakukan refleksi juga. Kadang juga saya meminta siswa yang melakukan refleksi tentang apa yang sudah dipelajari pada hari ini. 15 menit juga Pak. Ya, 15 menit betul Bu, 15 menit. Baik Pak, itulah tadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kalau begitu, sekian dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, selanjutnya saya minta refleksinya Bu, bagaimana dan apa-apa saja yang bisa saya perbaiki dalam mulai dari merancang pembelajaran sampai proses dan diakhiri dengan akhir pembelajaran tadi. Apa-apa masukan yang atau saran yang bisa Ibu berikan? Halo Bu, suaranya Bu tidak kedengaran.
iya baik Pak. Saya langsung refleksi nih Pak. Iya Bu. Oh iya. Hasil refleksi saya dari hasil diskusi tadi, beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan. Tapi Bu, tunggu dulu Bu. Iya. Saya catat dulu Bu. Iya Pak. Mohon maaf Bu. Siapa tahu nanti saya diminta paparkan kembali. Ya, silakan Bu. Baik, yang pertama, selama diskusi, beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan. Komunikasinya berkembang dan menyenangkan. Ya oke Bu. Dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan guru, menceritakan pengalaman dan memberikan solusi yang baik. Tolong diulangi Bu. Sampai tadi menyampaikan ide Secara efektif Oke Bu, secara efektif dan memberikan solusi yang baik. Oke. Lanjut kedua. Oke. Lanjut. Silakan Bu. Saya rasa tadi sudah bagus Pak ya. Sudah menguasai konsepnya tadi sesuai dengan pertanyaan dari alur Tirta. Oke. Sudah Bu. Kemudian pertanyaan ketiga, apa Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Maaf Bu. Iya. Ulangi Bu. Putus-putus. Yang ketiga Bu. Pertanyaannya Pak yang ketiga, Iya. apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Iya. Yaitu untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching, akan dijaga kesehatan dan fisik agar bisa fokus. Jaga kesehatan agar tetap fokus. Membatasi diri dari hal yang akan mengganggu konsentrasi. Oke. Membatasi diri dari hal yang mengganggu konsentrasi. Oke. Sudah Bu. Mempersiapkan daftar pertanyaan. Persiapkan beberapa pertanyaan. Iya.
serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Sebagai coach, mendengarkan pertanyaan dengan baik. Yes. Oke Bu, sudah. Yang terakhir Pak, untuk memperbaiki atau meningkatkan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan. Oke Bu, sudah. Ya, saya rasa cukup Pak. Iya Bu, kasih Bu atas refleksinya. Bagaimana Bu? Saya yang gantian. Ya Pak, silakan. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menanyakan dulu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu di sini sebagai coach. Ya, yang pertama, apa manfaat yang akan Ibu atau yang Ibu dapatkan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran? Apa tujuan yang ingin Ibu capai? Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Halo Bu? Iya Pak. Itu Bu pertanyaannya. Apa tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan bermanfaat yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya. Baiklah Pak. Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran itu dari strategi pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir siswa, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Oh iya Bu.
Cukup, Bu? Iya, Pak. Oh ya. Selanjutnya, Bu. Halo, Pak. Bagaimana? Nggak Ya. jelas suara Pak. Oh iya, Bu. Oke. Bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan siswa, Bu, dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Bagaimana? Ya, saya ulang, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya? Maksudnya, apakah Ibu melakukan asesmen atau apa? Baiklah. Keberhasilan proses mengajar dapat saya ukur yaitu meningkatkan pemahaman materi dan prestasi belajar siswa dengan cara memberikan asesmen atau soal atau LKPD pada saat terakhir pembelajaran. Oh iya. Terus sedih Ibu, apa kira-kira tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam proses mengajar di kelas, Bu? Tantangan yang Ibu hadapi. Baiklah, tantangan yang biasa saya hadapi di kelas itu yang pertama kurangnya persiapan dalam mengajar. Biasa kurang alat peraganya. Oh iya. Kemudian perilaku siswa yang beragam. Kemudian minat siswa yang berbeda-beda, Pak. Oh iya, Bu. Betul. Oke. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu di sini Pak, ulangi. Tidak ada suara atap. Ya, halo? Iya. Apakah Ibu kira-kira memiliki gambaran strategi apa yang bisa Ibu gunakan? Apakah kira-kira ada gambaran yang Ibu akan lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah Ibu rasakan selama ini tentang kurangnya alat peraga, perilaku siswa yang beragam, dan minat siswa yang berbeda-beda, Bu? Apa gambaran strategi yang kira-kira cocok yang Ibu gunakan nanti ke depannya? Yang pertama tadi kurangnya alat peraga. Jadi sebelum pembelajaran itu diusahakan untuk setiap pertemuan membuat alat peraga. Minimal membuat PPT menggunakan LCD atau proyektor. Itu yang pertama. Oke, Bu. Kemudian minat siswa.
setelah mempelajari modul apa yang kemarin pembelajaran berdifferensiasi, Modul saya 2.2. akan membagi siswa, membagi kelompok sesuai dengan minat belajarnya, Oh iya. Membuat kelompok. sesuai dengan minat belajar siswa. Oke, Bu. Makasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas masukan yang sudah Ibu sudah menjawab Iya, pertanyaan dari saya. Bu. sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Berapa lama sih waktunya ini? Sampai jam berapa? Refleksi nak Pak? Oke Bu. Jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan di sini, saya rasa cukup baik tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi, tujuan pembelajarannya tentu meningkatkan kemampuan peserta diri kita dari awalnya, dari mungkin dari tidak tahu, belum kenal tentang pelajaran itu, akhirnya bisa meningkat, bisa tahu atau mengenali. Ya. Jadi proses berpikirnya mereka bisa meningkat. Selanjutnya yang kedua, tentang mengatasi atau mengukur bagaimana hasil dari tujuan pembelajarannya. Jadi Ibu melakukan asesmen. Mungkin sama juga yang dilakukan oleh hampir semua guru, melakukan asesmen, melakukan evaluasi, memberikan refleksi. Ya, mungkin menurut saya sangat baik apa yang Ibu kemukakan. Selanjutnya tantangan-tantangan yang sudah Ibu hadapi tentang kurangnya persiapan, biasanya alat peraga, mungkin bisa menurut saya di sini bisa kita buat alat peraga dari alat-alat sederhana. Tidak melulu alat peraga itu berupa proyektor atau yang lainnya Bu. Karena siapa tahu contoh guru-guru yang kurang atau belum dialiri listrik mungkin tidak atau belum bisa melakukan atau mempersiapkan alat peraga Bu. Selanjutnya tentang persiapan pembelajaran yang sudah Ibu, tantangan yang Ibu hadapi selanjutnya adalah perilaku siswa. Nah, Ibu tadi mengatakan setelah mempelajari modul 2.1, kalau tidak salah segitiga restitusi, Ibu sudah bisa menghadapi bagaimana atau mengelompokkan siswa. Selanjutnya tentang minat siswa, Ibu juga mengelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minatnya untuk belajar. Saya rasa cukup bagus Bu. Ya, selanjutnya strategi yang Ibu gunakan yaitu untuk menghadapi persoalan atau tantangan itu, Ibu membuat alat peraga sebelum atau melakukan persiapan sebelum pelajaran dan membuat kelompok. Ya mungkin itu Bu. Iya Pak. Dari saya. Secara keseluruhan Ibu sudah bisa, kalau menurut saya Ibu sudah mampu mengatasi segala persoalan yang ada di sekolahnya Bu. Tinggal kita sama-sama belajar, menggali apa yang perlu kita tingkatkan. Mungkin sekian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Pak, ini mah tuh besok kalau persentase Ki. Ye, Ini mah tuh besok kalau persentase Ki. Latihan ini. oh, Persentase kita besok. oh presentasi Bu. Iya. Begini tampil di depannya teman-teman. Oh, yang maksudnya Bu di di Loka. Buka di besok Pak, kota besok. Oh, ruang kolaborasi kelompok Bu. Iya, ini mah tuh kita praktekkan besok. Nah, dia celo cata Jadi ini mau latihan ini. Besok kita ngenang. apa misalnya Bu strategi yang bisa kita Apanya Pak? Contoh tadi ada dari kelompok lain mengatakan je permasalahan saya ini mengenai siswa saya yang malas ke sekolah. Yang mana Bu? Melo dipersiapkan strategi aga kira-kira bagi siswa yang malas ke sekolah. Atau kalau mau ganti tadi jangan masalah pembelajaran ditanyakan Ki. Masuk ke Pak, mau kita itu mau tadi aku tanya Profesor Panta lagi besok. Kalau saya Bu, kita mengambil permasalahan yang lain. Kalau bisa Bu. Ya. Bisa Pak, ya buat nanti. Nah, catatan tuh apa mau ditanyakan. Terus. Untuk besok. Tapi ada tadi teman bertanya, bilang bagaimana besok Pak? Bisa gak itu nanti? Bilang iya bisa. Nah, tapi menurut anungku tadi saya Bu, ada sesuatu yang maksudnya persoalan ibu di sekolah yang ibu ceritakan. Ya. Seperti tadi Bapak tentang buku. Ya, seperti halnya ada persoalan. Itu tadi saya persoalanku buku. Bagaimana Bu caranya mengatasi? Ibu kan coaching. Ini kan coaching maksudnya. Ada permasalahanku mau Kak cerita sama pimpinan. Ya. Bagaimana ini Bu? Contoh kepala sekolah lah. Bagaimana ini Bu? Kurang buku di kelasku. Begitu masukku. Sebetulnya ini tadi bagus nih Bu. Bagus nih ini. Oh iya, karena harus ada itu model ceritanya. Iya. Iya. Bagus nih ini. Saya penanti yang ambil ke Bu. Yang karena tidak mungkin kita ambil model yang sama. Iya. Saya Bu yang ambil yang persoalan buku.
Ibu. Saya sebetulnya mau angkat sekali ini adalah tentang guru senior. Ya, Ya, karena hampir semua dihadapi di sekolah-sekolah tentang guru senior. Adanya guru senior. Bagaimana caranya? Ini kita melakukan pendekatan sama guru-guru senior. Terutama guru senior yang tidak mau ambil pusing. Biasanya menyuruh saja untuk mengerjakan. yang lebih mudah. Ya, terutama apabila dalam melaksanakan atau membuat yang apa sih dulu? Pembuatan PMM, ya biasanya kita yang disuruh kerja. Sebetulnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita mengerjakannya. Bagaimana caranya mengatasi ini, Bu? Boleh Bu, kita mulai Bu. Saya angkat persoalan baru mengenai buku. Iya, Pak. Mumpung masih ada waktu, Bu. Jadi Ibu Umi sebagai coaching ya. Iya, Pak. Ya. Jadi saya memberikan pertanyaan, Bu. Kan saya ada masalah aku, Bu. Jadi kita yang jadi membuat pertanyaan. Kita yang membuat pertanyaan, Bu. Saya dulu cerita tentang persoalanku, baru Ibu bertanya. Ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bu, saya punya sedikit persoalan yang ingin saya bagi. Saya ingin meminta solusi dari Ibu. Ini di dalam kelas saya, Bu. Buku yang baru itu tidak cukup dengan jumlah siswa yang ada, Bu. Jadi bagaimana, Bu, cara saya mengatasinya? Bu? Iya, Pak. Jelek. Ya, Bu, enggak ada kedengaran suratnya. Halo, Bu?
Halo, Pak. Halo, Kembali mungkin, Bu. kembali merah, Pak. Ye, Bu. Oh, iya, boleh, Pak. Ye.